Majuah man Bandu pelayan KKR Serunggun Tanjung Kriahan. Malam hari ini kita akan membahas atau menyermonkan bahan khotbah minggu untuk anak-anak KKR kita, khususnya untuk anak kecil atau anak balita. Jadi bahan yang akan kita bahas pada hari ini adalah diambil dari kitab Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Saya akan bacakannya kepada kita semua. Matius 5 ayat 37 demikian bunyinya. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi untuk anak kecil, temanya yaitu jika ya katakan ya, tidak jika tidak. Kalau anak balita itu temanya jujur. Jadi pelayan-pelayan KKR Serunggun Tanjung Kriahan, kitab Matius 5 ayat 37 seperti yang saya bacakan tadi itu merupakan bagian dari kitab Matius 5 ayat 1 sampai Matius 5 ayat 1 sampai ayat 48 dan juga berlanjut nanti sampai pasal 6 sampai seterusnya. Itu merupakan khotbah Yesus di bukit, bagian dari khotbah Yesus di bukit yang menceritakan bagaimana perbandingan antara hukum Taurat dengan ajaran Yesus. Contoh di ayat 33 dikatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada pendengarnya, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Luar biasa pengajaran Tuhan Yesus kepada para pendengarnya pada saat itu ketika Yesus membandingkan antara hukum Taurat, kemudian Yesus memberikan warna baru terhadap hukum Taurat yang selama ini dijalankan oleh orang Israel atau orang Yahudi. Di sini Yesus sebetulnya tidak mengubah hukum Taurat, tapi Yesus memberikan semangat baru, memberikan warna baru terhadap penafsiran terhadap hukum Taurat. Kalau di dalam kitab Taurat diajarkan mengenai seperti saya katakan tadi, seperti yang saya bacakan tadi, janganlah sekali-sekali tetapi janganlah bersumpah palsu, tapi peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi kalau Yesus berkata tidak boleh bersumpah. Jangan bersumpah atas nama apapun, jangan bersumpah atas nama bumi, jangan bersumpah atas nama langit, karena langit adalah tempat Tuhan, bumi adalah tempat Tuhan meletakkan kakinya. Janganlah bersumpah demi kepala, karena engkau tidak berkuasa untuk menghitamkan atau memutihkan sehelai rambutmu. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini merupakan tantangan untuk pelayan KKR ketika akan mengkhotbahkan bahan ini kepada anak-anak. Ya, seperti saya tahu, anak-anak itu adalah ciptaan Tuhan yang bisa dikatakan sebagai ciptaan Tuhan yang paling jujur. Anak-anak sangat sulit untuk berkata bohong. Anak-anak sangat sulit untuk menipu. Anak-anak sangat sulit untuk sangat sulit untuk mengatakan ketidakbenaran. Sebab apa? Anak-anak pada awalnya memang mereka itu polos. Mereka itu polos ketika mereka melihat suatu kejadian. Ketika mereka melihat suatu kejadian, kemudian mereka akan menceritakannya kepada orang lain atau kepada orang tuanya sesuai dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada poles-polesan, tidak ada direkayasa dan sebagainya. Terkadang orang dewasa yang kadang-kadang suka merekayasa sesuatu. Ya, kadang-kadang orang dewasa yang ketika dia melihat suatu kejadian, ya, tapi demi untuk keuntungan pribadinya, makanya dia merekayasa seperti kejadian itu, seperti bahwa seolah-olah kejadian itu tidak ada atau tidak benar. Jadi ini tantangan buat pelayan KKR ketika akan menjelaskan mengenai ayat ini. Ya, jika iya hendaklah kamu katakan iya,
Jika tidak, adalah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau saran saya, daripada ini daripada kita mencoba untuk menafsirkan mengenai kitab Matius ini, lebih baik kita melakukan pendekatan dengan bercerita. Memang sesuai juga dengan yang ada di buku aktivitas ini, guru dituntut untuk guru diminta untuk bercerita, istilahnya mendongeng gitu, mendongeng atau bercerita. Kalau misalnya kita nanti kita cek di internet, kita browsing di internet, cerita tentang dongeng tentang burung beo yang jujur atau serigala yang tidak jujur, diharapkan seperti itu ya. Diharapkan guru sekolah minggu, pelayan KKR harus berani berimprovisasi untuk lebih mendekatkan anak KKR terhadap tema ini, sebab tema ini agak sulit. Katakanlah ya jika ya, tidak jika tidak, karena ini kejujuran ini ada dalam diri anak-anak, ada dalam diri anak-anak. Anak-anak sangat sulit untuk diajak untuk berbohong ya. Anak-anak sangat sulit diajak untuk merekayasa segala sesuatu. Oleh karena itu, supaya lebih mendetail nanti penjabaran mengenai firman Tuhan ini, saya sarankan untuk pelayan KKR untuk membaca, tidak hanya membaca dari Matius 5 ayat 37 ini. Saya sarankan untuk membaca Matius 5 ayat 17 sampai ayat 48 ya. Matius 5 ayat 17 sampai 48. Ketika kita nanti membaca itu secara keseluruhan, nanti kita akan mendapatkan gambaran, oh begini rupanya dia dimasukkan oleh Tuhan Yesus berkata jujur ya. Oh begini rupanya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika kita dilarang untuk bersumpah, dilarang untuk mengucapkan sumpah. Karena apa? Ketika orang dipaksa untuk mengatakan sumpah, berarti dia itu kemungkinan besar itu dia tidak percaya kepada dirinya sendiri, dan juga dia tidak beriman kalau dia memakai kata sumpah. Nah, jadi temanya adalah bersikap jujur. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Ada peringatan, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat ya. Berarti pelayan KKR dituntut untuk mengajarkan anak-anak mengenai ketegasan untuk memilih ya. Ketegasan untuk memilih, ketegasan untuk memutuskan sesuatu, ketegasan untuk merasakan apa resiko, apa dampaknya ketika mereka mengatakan kebenaran. Saran saya di dalam nanti penjabaran firman Tuhan kepada anak pelayan KKR sudah bisa menyelipkan kata-kata penyemangat supaya anak-anak kita dia bisa bertindak tegas, berani berkata benar ya, berani berkata benar dan takut ya, dan takut untuk mengungkapkan kebohongan ya. Selama ini kan orang dewasa pada umumnya berani untuk mengatakan kebohongan, takut untuk mengatakan kebenaran. Jadi ini jadi kesempatan untuk pelayan KKR dengan metode bercerita ya, untuk menjelaskan, memberikan pesan kepada anak-anak KKR kita ya, bahwa mereka mulai sejak kecil mereka harus berani mengatakan kebenaran. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Ini merupakan kesempatan untuk pelayan KKR melatih anak-anak kita supaya mereka bisa mengambil keputusan dengan baik, keputusan untuk berani karena benar ya, bukan keputusan takut untuk memberitakan kebenaran. Karena Tuhan Yesus pun berkata demikian bahwa jangan sekali-sekali bersumpah demi apapun. Jangan sekali-sekali bersumpah demi apapun. Sebab apa? Sebab ketika engkau mengucapkan sumpah, engkau tidak berhak mengucapkan sumpah ya. Kalau memang benar itu, katakan iya. Kalau memang itu tidak benar, katakan tidak. Nah, ini jadi satu kesempatan untuk pelayan KKR untuk lebih memberikan bahan bakar kepada anak-anak kita belajar untuk mengatakan kebenaran. Jadi di dalam buku bimbingan ini untuk anak tanggung ataupun anak kecil ya, anak kecil itu
aktivitasnya itu menghafalkan ayat hafalan, mengerjakan aktivitas itu atau melengkapi kalimat. Dan pada intinya adalah bagaimana supaya anak-anak kita bisa lebih mengerti mengenai temanya, katakan ya jika iya, tidak jika tidak. Pelayan KKR harus memfasilitasi, ya, harus menyiapkan betul-betul metodenya supaya anak-anak kita mereka lebih paham mengenai berani berkata benar, supaya anak-anak KKR kita juga paham berani dia menolak hoax atau menolak kata-kata yang tidak jujur atau menolak ajaran-ajaran yang bisa membawa mereka menjadi seorang penipu. Nah, jadi kira-kira seperti ini yang bisa pendeta sampaikan di dalam pengelayasi bahan khotbah untuk anak-anak untuk anak-anak anak kecil atau anak-anak KKR, dan diharapkan juga untuk para pelayan sebelum kira-kira mengerjakan khotbahnya ataupun memikirkan metode khotbahnya, alangkah lebih baik pelayan KKR tenang, maksudnya merenung sejenak untuk memikirkan apa sih artinya kejujuran, dan kenapa anak-anak Tuhan dituntut untuk berkata ya jika iya, tidak jika tidak. Ya, makanya sebelum mengerjakan bahan khotbah, pelayan KKR dituntut untuk memikirkan, untuk merenungkan lebih dalam apa sih artinya kejujuran itu. Ya, dalam situasi apa aku harus jujur? Dalam situasi apa aku harus berani mengatakan kebenaran? Dalam situasi apa aku terkadang harus mengambil sikap untuk mengambil jarak dari kejadian yang ada di hadapanku. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa pendeta sampaikan. Selamat melayani, selamat mempersiapkan bahan khotbah untuk anak-anak KKR kita. Tuhan memberkati. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Sebab apa? Apa yang lebih daripada itu berasal dari yang jahat. Terpuji nama Tuhan. Amin.